Beliau bersuka cita, masaknya supaya enak. Dia asli. Saya ketemu chef di Kanada, tukang masak, jago, lulusan sana. Ya lumayan lah, per jam $40. Gede itu, $40. Sehari bisa kerja 10 jam. Sombong, karena kaya dia sombong. Sombong Pak. Oh iya, ketemu saya, ya dia bilang begini, saya sombong loh Pak Rubin, mobilnya keren, Audi keluaran terbaru. Itu sekian tahun yang lalu saya datang. Bapak Ibu tahu nggak cara Tuhan mendidik dia? Padahal tadinya Kristen, naik mobil winter pas lagi musim dingin. Dan musim dingin di sana danau kan membeku. Dia lintasi itu jalan, dipikir itu jalan raya, ternyata es batu semua. Tergelincir Bapak Ibu, muter beberapa kali, airbag keluar, terguling-guling beberapa kali. Tapi dia keluar dari mobil selamat. Tapi memang ya Audi speknya kan tebel Bapak Ibu. Bayangkan, ya mobil hancur. Polisi berkata begini, kamu hidup. Bayangkan. Polisinya cuma teriak satu, enggak teriak, kasihan ya. Teriaknya cuma satu sebenarnya, kamu masih hidup. Kagetnya minta ampun. Karena nggak mungkin, secara polisi yang biasa nangani kecelakaan aja udah prediksi mati, hidup. Masuk rumah sakit, cek semuanya bersih, nggak ada gegar otak sama sekali. Nangis di rumah sakit, nggak ada yang mendoakan, kembali ke Tuhan. Pelayanan sekarang. Ya, saya bilang diri, jangan lawan Tuhan. Dia bilang, saya tanya, kamu masakanmu enak ini? Enak masakannya. Saya begitu gigit dia masak, surga terbuka, malaikat kelihatan, asli. Enak Pak. Saya tanya begini, kuncinya apa? Ya, dia kasih resep ke saya sih. Ada satu resep yang dia beri ke saya. Ya bawang putih Pak. Sama apa? Saya cuma lupa dikasih. Dia bilang, Pak Rubin masak apa saja pakai ini, udah paling enak. Tapi tahu Bapak Ibu, dia bilang begini, kalau hati saya suka cita, masakan saya ini. Tapi kalau hati saya lagi nggak suka cita, saya masak nggak mau Pak, dan hasilnya nggak enak. Oh, nah saya beritahu buat Bapak Ibu, kalau lihat hidup ini adalah hari istimewa, kita itu semangatnya bukan karena punya kepentingan. Amen. Jangan datang ibadah karena punya kepentingan diri. Saya diberkati enggak? Saya nanti jadi kaya enggak ikut Tuhan? Jangan. Ya, makanya tadi saya katakan, kalau kita melihat hidup ini hari istimewa, semangatnya lain. Ya. Oke, saya tutup dah ya, karena kayaknya wajahnya udah menggelisahkan saya untuk saya harus selesai. Ya. Saya ada di satu tempat di Sulawesi Barat namanya Tobadak. Masa masih maju. Itu dari Makassar saya naik mobil 11 jam. Kalau saya terbang nyampe Uni Emirat Arab. Lebih malah, lebih. Ya 2 jam lagi Istanbul. Kalau dari Jakarta direct flight. Turki. Nah, saya ada di sana. Di paling ujung gunung, ular sancanya banyak, buayanya gede-gede, panasnya minta ampun. Itu kalau ada kerusuhan kita dikejar, habis kita, nggak ada jalan lain. Jalan cuma satu-satunya. Saya ada di sana untuk pelatihan misi. Kita KKR, biar kita lakukan itu. Terus pemberdayaan di Sulawesi, ya, tim sudah tanam durian 1.500 durian musangking, dan pendeta sekarang udah jualan karena ekspor ke Filipina. Jadi pendeta-pendeta desa di sana sekarang udah mulai dapat penghidupan bagus. Sekarang kita lagi ambil tempat untuk bikin rumah-rumah pendeta yang tua-tua yang miskin plus kuburannya. Rumah-rumah kayu, by tim Pak. Jadi kita lakukan yang begitu tuh. Jadi KKR ini nggak cuma khotbah, tapi kita pemberdayaan. Yang ahli di pertanian, yang ahli di apa, lakukan itu. Tapi kita follow up, nggak sekali hit, kemudian run, enggak. Kita follow up, datang lagi. Sampai sekarang, ya capek Pak. Siapa bilang nggak capek? Ngurusi orang kadang-kadang, ya bisa saja mereka dikasih dana, nggak jujur, ada juga yang begitu. Tapi ya oke lah, yang penting kita lakukan. Daripada nggak pernah ditipu, tapi nggak melakukan apa-apa, mending pernah ditipu, tapi berbuat sesuatu. Jadi kita kan prinsipnya begitu. Nah, saya ketemu satu ibu Pak. Ini ibu setinggi saya, gembala. Saya tanya, ibu tinggal di mana? Nah, saya paling hati-hati kalau orang pedalaman berkata,
Dekat kok di situ. Nah itu saya hati-hati ya. Dekat Pak, ternyata di balik gunung dekatnya. Jadi dekat Pak, dekatnya. Saya bilang, tolong jelasin dekatnya berapa jam Bu? Begitu dia bilang, sekali jalan 4 jam. Nggak dekat ibu-ibu. Kan ini nggak area tol Tangerang Kebonjeruk. Kalau area tol Tangerang Kebonjeruk ya bisa saja macet saja bisa 1 jam kan ya kalau ada perbaikan. Jadi 4 jam nggak ada macet kecuali gajah lagi pacaran mengalami jalan ya itu. Ini 4 jam bayangkan. Ngobrol-ngobrol. Pak Ibu tahu nggak ngobrol? Sukacita, hatinya ceria, mata berbinar-binar. Waduh senangnya luar. Ngomong pelayanan padahal jemaah cuma di bawah 20 penghasilan per bulan ya. Kira-kira saya tahulah berapa. Oke, ngobrol. Saya suka ngobrol sama mereka. Dia pikir saya tukang sound system karena pakai sandal jepit. Dia baru tahu saya jadi pembicara sesi berikutnya sudah ganti sepatu lah. Jadi begini. Kemudian dia ngomong begini. Ya udah Pak Rubin, terima kasih sudah datang. Begitu dia pergi, teman saya bilang begini sama saya. Kamu nggak tahu siapa dia? Ya enggak, barusan ngobrol. Tahu Bapak? Saya tutup dengan ini. Dia bilang sama saya. 7 bulan yang lalu dia pergi pelayanan sama suami dan 2 anaknya. Anaknya usia 7 dan 8 tahun. Jalan berkelok-kelok, lampu kurang terang, nyemplung jurang. Suami 2 anaknya mati di tempat. Kalau ada masalah yang paling mentok cuma satu, mati. Bapak Ibu, begitu teman saya cerita begitu, saya kaget. Wajah ceria, nggak ngomel, nggak maki, nggak marah, nggak kecewa, memuliakan Tuhan mulutnya. Fasilitas terbatas, daerahnya sulit, pertempuran rohaninya nggak mudah, melawan banyak kekuatan gelap. Saya begitu dengar ini, saya lari, saya kejar lagi ibu ini. Saya bilang begini sama dia, Ibu tahu, Ibu itu Kristennya tidak romantisme, picisan, bunga cinta murah. Kan kalau nggak hati-hati kekristenan sekarang itu romantisme, picisan, bunga cinta murah. Kita nyanyi paling hebat, kepala miring, tangan miring, air mata miring, air hidung miring, air telinga miring juga kalau ada ya. Tapi ternyata kita kadang kala gampang marah, ngomel, kecewa, pahit, tinggalkan Tuhan gara-gara hal yang tidak begitu. Ini ibu ini. Saya kemudian tanya, Bu, Ibu punya kekuatan dari mana? Ini jawabannya. Pak Rubin, secara manusia saya sedih terpukul, tapi saya tahu tujuan hidup saya jelas. Yang penting bukan di sini, yang penting nanti di kekekalan. Udah, saya langsung salami dia dan berkata, thank you, Ibu melayani saya hari ini. Ya silakanlah dengar kesaksian. Dulu motorku 1, sekarang 10. Dulu mobilku makan rumput karena kijang, sekarang makan daging karena jaguar. Dulu saya tinggal di perumahan RSS, sekarang tinggal di kawasan Karawaci yang elit. Silakan orang saksi begitu. Tapi buat saya, kesaksian yang begini dunia punya, gak usah kenal Yesus. Orang berkata ikut Tuhan supaya kaya, ya ampun, jualan obat bius juga kaya sudah. Makanya saya harus katakan ini, kalau kita tidak melihat hidup ini istimewa, kita kalkulatif, kita iri, kita kecewa. Ya, lihat kehidupan ini adalah istimewa. Ibu Lucy waktu layani pelanggan, itu Ibu Lucy sedang memberi mereka sukacita. Saya kalau lihat orang makan bahagia paling senang, Bu. Apalagi setelah itu sendawanya panjang, paling ya, tapi jangan keluarkan rokok kreteknya, jangan ya. Itu kan zaman dulu lah, orang selesai makan langsung begitu kan. Tapi coba bayangkan, ya sukacita kalau lihat orang makan. Kita tinggal di Jogja cukup lama. Di Jogja itu makanan masih ada yang harganya 1.500, 2.000 lah sekarang. Istri saya protes kan, 2.000
Nasi ya nggak banyak, telur separuh, sayur plus es teh. Saya tanya sama ibunya, ibu untung dari mana? Dia bilang gini, ya untunglah Pak Rubin, sayur metik dari depan. Ya kemudian ya itu Pak, beras ngambil dari keponakan, harganya khusus. Oh gitu, tapi saya tanya, kalau ibu jual 5.000 asik, makanan enak sekali. Saya bawa temen di Solo, bayangkan kita bawa 14 orang. Kita bayar 260.000. Itu pusar udah menceng semua itu, menceng semua Pak. Teman-teman saya itu makannya kan kayak orang kesurupan semua Pak itu kalau makan. Bayangkan, coba bayangkan, iya, sampai teman kaget dan berkata murahnya. Orang Jakarta kan suka urusan harga Pak. Jangan nanti dengar penjualnya malah dinaikin lagi. Ya, tapi begini, saya tanya sama ibunya, ibu, kenapa ibu kok jualnya nggak mahal? Tahu nggak jawabnya? Ini bukan orang Kristen. Saya puas, saya melayani orang bahagia, saya senang. Biar Gusti iya, yang memberkati saya. Makanya saya ngomong, kenapa banyak orang tua-tua masih sehat? Ya karena nggak stres. Di Jakarta kan wajah nggak sesuai umur. Ya kan? Melongo, padangan kosong, ngiler mendadak, itu bahaya. Ibu mulai ketawa, saya senang ibu tadi. Ibu memperhatikan saya tapi mulai tertawa, tapi dapat sesuatu. Berharap ya, ibu menangkap sesuatu. Iya Pak. Saya kalau datang ke sini tuh, ini privilege buat saya loh, Pastor Tejo. Kehormatan, siapa saya? Pastor Tejo bilang tadi, kan Bapak sudah terkenal. Stop, saya bilang. Yesus yang terkenal. Saya bukan siapa-siapa. Saya orang biasa yang belajar Alkitab dan belajar mempraktekkan. Saya bukan teolog, walaupun saya sekolah. Udah. Karena wajah berkata selesai pendeta, saya harus selesai. Bacaan Allah ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Jadi permukaannya senang saya sudah selesai ya. Salah lagi. Kita bangun. Lanjut sampai ketawa ya. Coba tutup mata sebentar. Gereja tidak butuh pahlawan. Yang dibutuhkan adalah hati hamba. Lihat, saudara sekarang mungkin sedang merawat orang tua yang sakit. Itu nilainya sama dengan pendeta yang sedang khotbah di hadapan ribuan orang. Saudara waktu melayani customer dengan benar, itu nilainya sama dengan seorang penginjil yang lagi khotbah di stadion sepak bola. Tidak ada bedanya. Mari lihat hidup dengan kacamata yang berbeda. Bukan pengorbanan, tapi hak istimewa. Kalau orang lain menganggap kita berkorban, biarkan orang lain, kita yang enggak. Artinya motivasi kita harus kembali kepada kemurnian. Semua yang murni pasti mahal. Jeruk murni mahal, jus yang murni mahal, emas yang murni mahal, barang yang asli mahal. Karena memang kemurnian itu mahal di hadapan Tuhan. Mari hari ini jangan semangat karena punya kepentingan, tapi semangat karena kita melihat Raja segala raja. Orang apa sih ketika Jesus, kira apa sih ketika sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat sana sembahmu, tinggikan Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku,
pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Boleh sekali lagi sambil angkat tangan, hati kita tertuju untuk ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali segenap hati, dan Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab Tuhan, haleluya, tinggikan namanya ajaib, haleluya, haleluya. Sebab kehidupan, nafas kita, keluarga, kesehatan, semua datang dari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, haleluya. Karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita tidaklah sia-sia, membuat kita bekerja lebih keras lagi. Tetapi bukannya kita, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam kita, haleluya. Yang susah berkata aku kuat, yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan, yang lemah berkata aku membangkit lagi untuk kemuliaan Tuhan. Jesus, analama sekete karalama semua. Oh, sekali lagi. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Mari dari hati yang paling dalam sekali lagi Pedi Promo. Sebab itu ku memujimu, sadari hidup ini hak istimewa, hidup ini anugerah Tuhan, hidup ini kepercayaan dari Tuhan. Selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, Tuhan Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Tangan kanan diangkat, tangan kiri ditaruh di dada kita. Kita lalui semua hal termasuk COVID. Bahkan saya yakin kita akan lalui krisis ini. Kemenangannya datang dari Tuhan, supaya setiap kita tidak bisa berkata karena aku ini, tapi semua karena Tuhan. Mari lihat hidup bukan hal yang lain. Hidup adalah hak istimewa yang Tuhan percayakan. Tuhan, hamba berdoa untuk PD Promo
live ini mulai lagi, biar lewat tempat ini orang akan diajar kebenaran yang membuat kuat dalam semua aspek kehidupan. Berkati keluarga Pak Sutejo yang sudah menjadi host, menyediakan semuanya, dengan Ibu Lucy dan seluruh anak-anak, diberkati. Umat jeripah yang mereka tidak pernah sia-sia, karena pengharapan mereka hanya ke Tuhan. Berkati kesehatan Bapak dan Ibu, juga semua anak-anak. Berkati usaha yang terpercayakan. Berkati setiap kami yang ada di sini. Kami tidak kebetulan ada di sini. Berkati supaya kami makin bertumbuh kuat. Dan hamba berdoa pembicara-pembicara yang nanti diundang itu memang orang-orang yang Tuhan mau. Mereka punya message kebenaran yang kuat, yang menumbuhkan iman, yang membuat kami bertumbuh secara rohani dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, sekali lagi berkati setiap kami. Hari ini kalau ada yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dahaga dipuaskan, yang jatuh diangkat kembali, yang kering sekarang dihujani dengan hujan yang datangnya dari anugerah Tuhan. Berkati umatku dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati katakan amin. Makan dulu. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Bapak Tuhan Yesus. Selamat diberkati, amin. Saya mengundang Pak Sutejo untuk memberikan sambutan. Shalom. Kalau Ya, terima kasih Pak Rubito. sama-sama. Saya mau respon Pak Rubito, deg-degan juga saya. Saya ketemu, tadi saya bilang emang, kok Rubito bisa dibaca Tuhan? Ya emang, jawabannya biasa kalau ditanya gitu, kalau dipuji orang kita selalu, bukan saya yang hebat, Tuhan yang hebat. Selalu. Kalau Tuhan mah nggak usah bilang hebat. Kalau kita bilang Tuhan hebat, memang kita baru kenal Tuhan itu. Jangan, ya saya jarang bilang Tuhan hebat ya, memang dia hebat kok. Seperti saya nggak bilang saya ganteng, saya ganteng kan? Sama kan? Jadi saya bilang Pak Ruben tetap hebat. Hebat itu kenapa? Kok bisa seorang Ruben bisa dipakai? Hebat. Orang Kristen sih hebat. Tuhan itu hebat, anak Allah juga hebat. Harus kita hebat, saya hebat. Saya merasa diri saya hebat. Kok bisa seorang seperti saya kok bisa seperti ini? Luar biasa. Pak Ruben itu udah 40 tahun katanya pelayanan. Saya gak jauh sama Pak Ruben. Betul. Bapak buktikan, saya duduk dekat kan? Gak jauh, betul Pak. Saya gak jauh. Beda tipis lah saya sama Pak Ruben. Pak Ruben tuh luar biasa. Sama sama saya Pak. Saya biasa di luar. Sama, beda tipis. Ya. Tapi jujur, terima kasih Pak. Saya jarang merespon pendeta. Kalau saya nggak dapat sesuatu. PD Bromo ini didirikan tahun 2012. Hamba Tuhan yang melayani pertama itu Pak Rudi Salam. Lalu didirikan masih bangkunya masih 20 lah, belang-belang, ada bangku kayu, bangku plastik, usia belang-belang lah. Tapi puji Tuhan bertumbuh terus, kita tutup di COVID 5 tahun saya tutup, baru buka kemarin 23 Mei. Puji Tuhan, ya mungkin kita ditegur, saya harus buka. Ya, sekali lagi hari ini maka kalau pendeta datang, saya banyak dapat Pak, jujur saya banyak. Makanya saya harus bagikan. Kan saya tanya, kenapa Pak Rubin kemarin tujuannya apa? Mau sombong? Mau dapat berkat? Mau dipuji? Hanya Pak Rubin yang tahu. Saya juga buka mesbah di tempat ini. Mau hebat, mau gagah-gagahan, hanya saya yang tahu dan Tuhan. Saya juga tanya jemaat, kemarin tujuannya mau ngapain? Nah, saya tanya, semua tanya sendiri. Tidak ada yang bisa membohongi hati. Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang keluar dari mulut atau didengar telinga. Didengarmu, haleluya Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tanya hati lo. Kau beribadah padaku tapi hatimu jauh. Bisa aja kan? Waduh, udah lapar nih.
diri sendiri. Jangan bohongin Tuhan. Jangan salahkan Tuhan kalau engkau tetap nggak berubah. Ya. Nah, di sini tadi saya tanya Pak Ruby dulu, untuk apa dia kemari? Saya udah tanya diri saya, untuk apa saya bikin mesbah ini? Cuma saya tahu, jangan bohongin Tuhan. Sampai gagah, pengen sombong, Jumat undang sebanyak-banyaknya biar penuh. Bukan kuantitas bro, kualitas. Saya 2-3 orang saya layani bagus, gak apa-apa. Nah, tapi sekarang saya tanya jemaat datang ke sini. Ya saya nanya, saya jawab. Ya, coba itu apa? Kalau bapak ibu datang ke sini, cuma dengar lagu pujian yang enak-enak, musik mari banyak di karaoke lagu-lagu enak. Dengar sendiri. Kalau tujuannya lagunya enak, enak ganteng, misalnya, jangan mari. Ya. Atau juga karena banyak lagi motifnya apa kemari. Ada satu hal, saya senang kemarin ada gereja ya, gembalanya saya bisa sebut. Pada saat dia lagu pujian, mana-mana dia kagak kayaknya lalu diselingi lagu barat. Terus gembalanya berdiri stop. Dia bilang apa? Di sini banyak ibu-ibu yang kagak ngerti bahasa Inggris. Apakah Indonesia kekurangan lagu khusus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Apakah motifnya kalau lagu barat kan enak? Karena tujuannya apa? Kamu ke tempat ini mau memuji Tuhan atau mau menghibur diri kita sendiri? Coba introspeksi. Kalau ibu bapak kemari dengan lagu enak, itu bukan buat Tuhan, buat diri kita sendiri, betul? Salah. Kita ke gereja untuk Tuhan, bukan untuk kita. Tapi kalau motifnya lagunya enak, lu gua senang, baiknya enak, udah bukan Tuhan lagi. Itu untuk daging kita sendiri. Coba berubah. Ya. Kalau belum kita dapat itu, minta tolong Tuhan, jamah saya, urapi saya. Saya ingin menjamah Tuhan dengan segenap hati saya. Kalau kita belum dapat itu, ya. Jadi sekali lagi dalam hal ini tujuan kita ke gereja, kepala di sini, kita ingin menyembah Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Dengan senang banget, lagunya enak banget, itu udah mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang apa yang saya dapat dari Pak Harudin tadi ya? Ini pegang semua firman tadi bagus, privilege, hak istimewa. Mungkin saya lebih senang kebaikan Tuhan. Tuhan kasih kesempatan, ya apapun juga. Dalam ibadah, dalam korban sekarang ini memang perlu perjuangan, perlu pengorbanan, bukan pengorbanan. Betul, saya iya juga Pak. Nah, jadi saya pikir kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Kalau Pak Ruben bahasanya hak istimewa, nggak salah. Tuhan kasih kesempatan hak istimewa, Tuhan kasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya dikasih kesempatan. Dengan keadaan terbatas semua dikasih kesempatan. Pergunakan kesempatan itu. Nah, dari sini kita lihat tadi ya, ada kata-kata beberapa kata yang setangkap dari Pak Ruben. Saya diberkati luar biasa. Ini hampir mirip yang sebelah tadi, mirip saya sama dia. Pak Ruben luar biasa, saya biasa di luar, mirip. Nah tadi bilang, kalau kemarin kita, apa tadi Pak Ruben bilang, berkat misalnya tadi apa, dari ekonomi, mungkin dari kesehatan, dari mujizat, itu daging. Setuju Pak, 100% saya setuju. Itu ada di diri saya. Kalau kita Tuhan, kita ukur dengan kebaikan Tuhan, dengan mujizat, wow, itu sih nggak tahu saya harus ngomong apa, tapi saya setuju. Itu bukan itu. Kebaikan Tuhan lebih dari itu. Jadi kalau kita kebaikan Tuhan dengan ekonomi diberkati, kesehatan diberkati, miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, mujizat, itu gak aneh. Tuhan bisa bikin buta melihat. Kenapa kagum sama yang begitu-gitu? Orang di luar Kristen banyak yang kaya, banyak yang sehat, banyak yang sakit sembuh. Kenapa kita harus kagum yang terlalu kecil? Kita lihat sekarang, Tuhan menciptakan matahari, itu dia lihat satu aja. Kenapa kagum dengan buta melihat, tubuh berjalan? Boleh kagum.
Bukan itu ukurannya. Setuju tadi. Bukan itu ukuran kebaikan Tuhan. Nah, kebutuhan Tuhan itu seperti hambanya ini Pak Ruki, dipakai Tuhan luar biasa. Jarang orang dipakai Tuhan. Jarang. Apa beruntung? Dia hebat. Tentu Pak Ruki harus bilang hebat. Kok bisa dipilih? Nah itu. Jadi sekali lagi dalam hal ini saya banyak diberkati luar biasa ya. Hak privilege ya, hak istimewa, dan kalau saya sebutnya kebaikan Tuhan. Tuhan izinkan kesempatan sampai hari ini, bersyukurlah. Bukan soal kesempatan kita harus melayani Tuhan, enggak. Kita bisa sampai hari ini, kita masih tetap setia kepada Tuhan. Luar biasa. Banyak di luar sana orang murtad, kecewa. Nah dalam ini sekali lagi kita, yang saya dapat ya mudah-mudahan apa yang bukan mudah-mudahan ya, harus kita tangkap firman itu yang keluar dari Pak Ruben itu nggak sia-sia. Saya banyak dapat jujur, banyak dapat terbuka mata saya. Ya nggak sia-sia lah, Tuhan kirim Pak Ruben tempat ini. Kiranya kita semua juga belajar motif atau visi kita di tempat ini, di gereja untuk apa? Untuk Tuhan atau untuk kesenangan kita? Ya, oke? Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan meriah bagi Tuhan. Saat kita bersama kita memberikan korban syukur, kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu, berikan kami kekuatan, memotivasi kami, karena kami tahu Engkau Tuhan yang mengasihi dan berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Kembalikan pengurapan yang baru, biar dalam pelayanannya Tuhan tambahkan hikmat, marifat dari Tuhan sendiri. Saat ini kami akan memberikan persembahan Bapa. Kami siap memberi dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sementara kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kita akan ada ibadah lagi tanggal 27 di tempat ini. Itu hari Sabtu, sama jamnya sama. Jadi dimohon supaya Bapak Ibu Saudara mengundang teman-teman atau siapapun, karena jam 11 kita akan mulai ibadahnya seperti tadi, dan diharapkan setengah jam sebelum, karena setengah jam sebelum 10.30 kita udah mulai penyembahan untuk mengundang hadirat Tuhan, supaya sama-sama kita semua itu diberkati dengan hadirat Allah yang luar biasa. Amin. Dan dibawa kembali bahwa ini bukan gereja, ini persekutuan, saudara. Jadi diingatkan lagi bahwa ini persekutuan. Nanti minggu besok kita kembali ke rumah kita untuk menjadi berkat. Amin. Kita di sini untuk bersatu hati berdoa, memuji Tuhan, mengundang hadirat Allah, supaya kita sama-sama diperkenankan oleh Tuhan. Amin, saudara. Setuju? Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Kita semua adalah gerejanya Tuhan. Biar Tuhan berdiam di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Kita akan berdoa syafaat, saudaraku. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan bersyafaat. Mari kita berdoa. Bapak, ibadah kami sudah selesai. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu di mana tempat kami beribadah saat ini. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu melalui pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang Maha Kudus, terlebih lagi hikmat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Berkati tim pujian penyembahan yang sudah membawa kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Berkati hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Rubin Adi bersama istri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehadirannya di mana Engkau sudah panggil, Engkau pilih, dan terima kasih untuk kesetiaan yang dipercayakan bagi hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih. Kami berdoa ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Bahkan tubuh yang sehat walafiat. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur
untuk keluarga hamba-Mu, yaitu Bapak Tejo dan Ibu Lucy, yang menjadi tuan rumah, yang membuka pintu rumahnya untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan untuk setiap doa-doa yang dinaikkan bagi keluarga hamba-Mu ini. Kami percaya bagi Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang sudah kami doakan dan kami pikirkan. Bapak, terima kasih untuk umat-Mu yang datang, yang setia beribadah di Persekutuan Bromo di tempat ini. Kami percaya kehidupan mereka Engkau yang pegang kendali, keluarga mereka diberkati, bahkan mereka menjadi terang dan garam di dalam dunia ini Tuhan, untuk memenangkan jiwa, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Di akhir zaman ini nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih, kami berdoa bersatu hati memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa dan negara kami ada di dalam hati-Mu. Kami memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, dalam keadaan situasi apapun kami tetap percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada segalanya. Dan bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan dapat membalikan keadaan dari berita buruk yang kami dengar, tetapi yang kami dengar adalah berita baik, yaitu berita keselamatan. Seluruh Indonesia Tuhan diselamatkan bagi kemuliaan nama-Mu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Firman-Mu Tuhan kami simpan di dalam hati kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada siang hari ini. Kami datang, kami rindu Tuhan. Kami pulang, kami mau membawa berkat rohani yang daripada-Mu berlimpah-limpah, karena Tuhan datang membawa berkat bagi kami semua dan memberikannya di dalam segala kelimpahan. Bapak, sekarang kami akan mengangkat tangan kami di hadapan-Mu, kami mengarahkan hati kami, dan kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Tuhan menyinari kita dari wajah-Nya. Tuhan memberi kita damai sejahtera. Tuhan memberkati bakul adonan kita. Tuhan memberkati keluar masuk kita. Tuhan memberkati buah kandungan. Tuhan memberkati pekerjaan tangan kita. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sekarang terimalah anugerah dari Bapa Sang Pencipta yang luar biasa, yang terangnya tidak terhampiri begitu hebat, dari putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, pribadi yang dahsyat, yang sungguh-sungguh luar biasa, Raja segala raja, dan dari persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita. Kita pasti diberkati untuk menjadi berkat sampai kota, bangsa, bumi ini penuh kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi lautan. Dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya, mari katakan amin. Silakan duduk ya, umat Tuhan. Duduk, jangan